Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai fasilitator Bapak Dadi dan pengajar praktek Ibu Ratna Wulandari. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Seorang guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dalam keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dan juga menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dalam koneksi antar materi, modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional telah menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Sedangkan kaitan dengan modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak, melalui pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian berkaitan dengan modul 1.4 mengenai budaya positif, melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta well-being yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian kaitan dengan modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi,
Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kedua, seluruh modul memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan 1, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Kedua, setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk pemenuhan nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga murid akan memiliki kesadaran diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang sangat penting yang saya pelajari adalah 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertama, dapat menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, dapat menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik STOP. Dan yang ketiga, dapat menerapkan 4 indikator PSE atau pendidikan sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, perubahan bagi murid. Saya akan memberikan pelajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan pembelajaran yang optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Kedua, perubahan bagi rekan sejawat. Dengan penerapan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sebagai teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Demikianlah pemaparan saya berkenaan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.